Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang sejarah kodifikasi hadis. Yang pertama akan dibuka oleh Mas Adam Ria Fadila. Nah, di sini yang pertama ada pengertian kodifikasi. Kata kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-taqwid, yang berarti codification, yaitu menyimpulkan, mengumpulkan dan menyusul. Dan secara istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukaan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, dan bukan dilakukan secara perorangan ataupun pribadi. Lalu yang kedua di sini ada alur sejarah kodifikasi hadis yang akan dijelaskan oleh Mas Sultan. Alur sejarah kodifikasi hadis. Ide penghimpunan hadis secara tertulis dikemukakan oleh Umar bin Khattab. Dan kemudian Umar bin Khattab dan para sahabat berunding, musyawarah dengan para sahabat. Namun Umar bin Khattab itu tidak setuju, masih ragu dengan itu semua. Dengan sekian lama istiqomah, ia tidak akan melakukan penghimpunan dan kodifikasi hadis karena dikhawatirkan umat Islamnya nanti akan berpaling dari Al-Quran. Dengan demikian, kodifikasi hadis secara resmi terjadi pada masa Umar ibnu Abdul Al-Aziz, yaitu seorang khalifah Bani Umayyah. Terus Muhammad ibnu Muslim ibnu Syihab, seorang ulama besar di negeri Hijaz dan Syam, menggalakkan agar para ulama mengumpulkan hadis dan di masing-masing daerahnya untuk bahan penghimpunan hadis selanjutnya. Dan Abu Bakar juga diperintah Umar untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada Amiyah bin Abdul Al-Rahmah. Dan selanjutnya yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang akan dilanjutkan oleh Mas Andre. Di sini faktor eksternal dan faktor internal sendiri terbagi pada beberapa sub. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang dipengaruhi oleh dalam, yaitu satu, pentingnya menjaga asistensi dan eksistensi hadis. Dan kedua, semangat untuk menjaga hadis. Dan ketiga, semangat keilmuan yang terkembang dalam masyarakat umat Islam. Dan semangat rasa bangga dan puas terhadap hadis dan rasa hafalan masyarakat umat Islam pada saat itu. Dan keduanya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri mengandung makna faktor yang dipengaruhi oleh orang pemikiran luar, yaitu penyebaran Islam dan makan luasnya wilayah umat Islam pada saat itu, dan kemunculan dan meluasnya persoalan tentang hadis. Dan itulah faktor internal dan eksternal yang mendorong terjadinya kodifikasi hadis. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Firman, yaitu yang selanjutnya penyempurnaan dan perkembangan penyusunan hadis. Setelah munculnya kitab As-Sittah dan Al-Muwattah Malik serta Al-Musnadnya Ahmad bin Hambal, para ulama mengembalikan perhatiannya untuk menyusun kitab-kitab Jawami, kitab syarah Muktasar, mentadhir, menyusun kitab Atraf dan Jawaid, serta menyusun kitab hadis untuk topik-topik tertentu. Penyusunan kitab pada masa ini lebih mengarah pada usaha mengembangkan dengan beberapa versi tentang dunia terhadap kitab. Masa perkembangan hadis yang disebut terakhir ini berlangsung sangat lama, yaitu mulai abad keempat Hijrah dan terus berlangsung hingga beberapa abad berikutnya sampai abad kontemporer. Dengan demikian, masa perkembangan ini melewati dua fase sejarah perkembangan Islam, yakni fase pertengahan dan fase modern.
Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.